Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Kru Wisanggeni TV. Pada episode ini kita ketemu lagi seperti janji saya kemarin bahwa ini edisi yang kedua. Jadi yang pertama itu khusus menjelaskan tentang apa sebenarnya ilmu lawe, manfaatnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan kemudian pada episode yang kedua ini khusus menjelaskan tentang laku tirakatnya, kemudian prakteknya seperti apa. Yang pertama adalah tawasul. Nanti akan saya baca. Kemudian jika Anda menginginkan pembelajaran secara online, bisa nanti mengucapkan dengan qabiltu atau menulis qabiltu pada kolom komentar. Tapi jika ingin lebih jelas lagi, jangan bisa menghubungi nomor WA atau nomor HP yang tertera pada kolom bawah komentar nantinya. Jadi yang pertama adalah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kemudian baca al-Fatihah sekali. Kemudian summa ila arwahi sayyidina khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali Qaramallahu wajha al-Fatihah. Kemudian membaca al-Fatihah satu kali. Summa khususan wa ila arwahi sultani auliyai Qudburi Rabbani wal arifina as-Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Kemudian membaca al-Fatihah sekali. Kemudian wa ila hadrati khususan sahibul ijazah Syekh Sazali Wali Songo Abuya Mukri wa Abuya Armani wa Abuya Ahmad Dimyati wa Abuya Bustomi wa khususon Hadi Kusuma Hadi wa Kang Masuk. Kemudian energi kehendak. Jadi apapun aliran metafisik yang Anda ikuti, insya Allah dapat digunakan untuk sebuah ikhtiar, baik penyembuhan yang sifatnya jarak dekat ataupun maupun jarak jauh dan sebagaimana disebutkan di atas. Kuncinya adalah pada kehendak hati sebenarnya. Khusus untuk penyembuhan jarak jauh, setiap aliran memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan menggunakan pernapasan disertai gerak dan teknik pernapasan tertentu. Bahkan ada aliran yang cukup dengan memvisualisasikan sebuah objek tertentu seperti kita seolah-olah berhadapan dengan si tubuh klien tertentu. Tetapi kita tidak perlu sebenarnya mempermasalahkan perbedaan cara itu. Kita juga tidak perlu merasa memiliki cara yang lebih unggul, sebenarnya tidak perlu. Intinya bahwa kesungguhan dan keikhlasan dalam niat untuk menolong itu ya lebih sangat mendasar. Berdasarkan pengalaman penyembuhan supranatural akan berjalan dengan baik secara refleks sepanjang dijalani dengan kesungguhan hati dan keikhlasan. Mengobati orang dari jarak jauh menurut pemahaman saya itu sebenarnya identik dengan mendoakan, kurang lebih seperti itu. Jadi terikat oleh yang tidak terikat oleh ruang waktu jika doa. Jadi dari manapun dengan siapapun, tidak seperti ketika kita berhubungan dengan menggunakan handphone. Kalau menggunakan dengan handphone bisa jadi ketika tidak ada sinyal, maka tidak akan bisa tercapai, tidak akan nyambung dan lain sebagainya. Tapi ketika berdoa tidak ada batasan. Seperti kurang lebih seperti itu. Namun secara teori untuk mengirimkan sebuah energi jarak jauh, sebaiknya seseorang harus memiliki kandungan energi yang cukup. Misalnya, apakah dia mengamalkan wirid-wirid tertentu, bisa jadi termasuk ilmu lawe ini yang memiliki manfaat untuk sebuah penyembuhan. Selain ilmu lawe, wirid yang banyak dilakukan oleh para ahli hikmah adalah biasanya surat Fatihah. Hal yang kadang-kadang dianggap orang sepele sebenarnya. Tapi setiap selesai kita menjalankan ritual keabadian tertentu seperti habis sholat, kemudian bisa habis sholat subuh ataupun maghrib dan lain sebagainya, kita dawamkan untuk membaca Al-Fatihah berapa kali.
yang kita tujukan mungkin bisa jadi hadiah dari suatu yang kita wiridkan tadi, maka kita akan mempunyai kelebihan spiritual tertentu walaupun kita tidak menginginkannya. Bahwa sholat kita pun dilakukan dengan ikhlas sebenarnya, kita tidak pernah menginginkan, biar Allah yang memberikan pada kita, seperti itu. Kemudian setelah seluruhnya dibaca, silakan Anda menggunakan cara penyaluran, apakah dengan hembusan napas seolah-olah meniup, kemudian membayangkan bahwa pasien itu berada di dekat kita. Itu biasanya salah satu laku ilmu spiritual untuk mengirimkan energinya. Kemudian cara untuk mengirimkan ilmu lawe adalah yang pertama, duduk menghadap kiblat, berkonsentrasi. Media yang kita gunakan seperti pada episode pertama itu bisa dengan benang telon, itu benang merah, putih, hitam yang kita tampar, istilahnya kita satukan, kemudian kita bikin seperti mungkin gelang atau bisa seperti kolor Warok Ponorogo seperti itu. Kemudian ambil air putih, kemudian kita bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, dan kemudian diakhiri dengan membaca surat Yasin pada ayat 78 dan 79. Wa darabalana masallaw wa nasya khalqa qalaman yuhyil idama wa hiramim qul yuhyalladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, ayat ini kita baca sebanyak 7 kali. Nah, kemudian tangan kita memijit pada benang ataupun tali kolor tadi jika pengobatan yang kita tujukan untuk jarak jauh. Namun ketika ini sebagai penjagaan, berarti setelah kita baca doa-doa tadi kita tiupkan. Bisa kita pakai gelang atau bisa kita pakai untuk kendit, istilahnya di pinggang. Kemudian apa tuh sebenarnya pantangan ilmu lawe ini? Kemudian apakah pantangan ilmu lawe? Agar ilmu itu lebih manjur. Jadi khusus ini untuk ilmu lawe. Jadi seseorang yang mengamalkan tentang laku ilmu lawe itu berpantang untuk tidak memotong kayu yang tidak ada manfaatnya. Jadi bukan niatan seperti tebas dan lain sebagainya, enggak. Pokoknya intinya bahwa kita dilarang untuk melakukan kerusakan yang ada di bumi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayu itu hanya sebatas bahasa filosofi. Jadi intinya jauhilah suatu tindakan yang tidak penting maupun sia-sia. Lantas bagaimana jika seseorang itu melakukan tindak kesalahan yang tidak disengaja? Kemudian baiknya seperti ijazah yang saya terima dari guru saya yang memberikan ijazah ilmu lawe ini adalah kita harus melakukan membaca amalan seperti istighfar sajalah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi intinya mohon maaf ya, kita telah melakukan sebuah kesalahan. Dan beberapa orang yang mengamalkan memiliki tingkat kemanjuran berbeda. Jadi dan tingkat kemanjuran berbeda ini ditentukan dari bagaimana seorang menirakati sebuah ilmu tersebut. Misalnya dengan serius, kemudian ditambah dengan laku-laku tirakat tertentu seperti puasa Senin Kemis, kita rajin melakukan sholat malam dan lain sebagainya. Jadi laku prihatin lainnya yang pasti Allah mengetahui apa yang diminta hambanya. Nah, kemudian
ilmu lawi ini sebenarnya bukan khusus untuk pengobatan sebenarnya. Ya, penyakit yang berkaitan dengan metafisik. Tapi bisa juga kita manfaatkan untuk kepentingan tertentu yang sifatnya seperti orang patah tulang. Jadi kita bantu dari jarak jauh. Kurang lebih mantranya seperti ini. Asal kulit dadi kulit, asal otot dadi otot, asal daging dadi daging, asal balung dadi balung, asal sumsum dadi sumsum, asal waras dadi waras kanthi izine Gusti Allah. Kemudian bahwa ilmu lawi ini begitu sangat sederhananya, begitu sangat mudahnya untuk kita mempraktekkan. Tapi jika jenengan semua mengalami kendala dari materi yang saya sampaikan ini, jenengan bisa menghubungi nomor HP 0821 8149 1659 atau meninggalkan komentar pada kolom komentar. Izin mohon dikirim materi untuk mempelajari sebuah keilmuan lawi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap bersama kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pisang geni untuk semua.